Pasti rumah Kristen pada gelap sekarang. Apa bang, cari tempat terang dulu dah. Ya, kacau kali ya, turun dulu dah. Setiap kali saya streaming ya pasti rumah Kristen seluruh Indonesia mati lampu gitu, nggak ngerti saya. Aduh. Halo, selamat malam. Aduh. Gak bisa. Tanya sana anak-anak kena. Tanya sana anak-anak kena bulan nanti. Oke, cari yang lain ya. Yang namanya agak-agak Kristen mana nih? Namanya Ginting Bre. Ini mana Ginting tadi? Ginting. Halo, Pak Ustadz. Iya, entah ya rupanya. On-cam lah. Mau diubah kayak gimana pun tetap suara Ginting itu kelihatan. Turun dulu dah ya. Mana lagi? Ayo. Yang mau naik yang Kristen aja ya. Namanya Kristen semua ini. Sabar ya. Saya cari-cari dulu nih, bingung saya, berubah-ubah. Ini si Taurus tadi, Bang Taurus ya. Kau amankan dulu anak kau itu ya. Amankan dulu anaknya. Nah, kan kacau. Aduh. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Berhala mulai naik. Aduh, sabar ya. Berubah lagi. Apa ini? Yang bening aja, nggak ada tandanya. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam Ustadz. Waduh, open cam dulu. Iya. Anda dari Kristen, Bang? Iya. Oke, kalau Anda dari Kristen, Anda mau bertanya atau mau ditanya nih? Biar kita interaktif. Sebenarnya mau tanya Pak Ustadz ya, berdasarkan data yang ada di dalam Al-Quran atau di hadis. Kalau boleh sih. Nggak boleh. Iya, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, data di hadis di Sahih Muslim 5035 itu Ustadz. Di situ diceritakan bahwa Aisyah dan sama Muhammad berbincang di situ, dan ada perkataan Muhammad di situ dan bertanya kepada Aisyah, berkata bahwa Aisyah, setan mendatangi Aisyah, sehingga Aisyah bertanya, apakah ada setan yang mendatangiku? Dan menjawab ya, dan menyertai manusia dan Muhammad.
Tetapi di situ dikatakan bahwa hanya saja rohnya Muhammad mengalahkannya sehingga ia masuk Islam. Setan itu masuk Islam. Apakah agamanya Islam? Pak Ustaz, silakan jawab. Jadi tolong anda tampilkan datanya dulu. Oke, makasih. Iya, tampilkan datanya. Bingung saya. Tolong dibacakan, kan gitu. Iya. Ya seharusnya Pak Ustaz cek ya narasi saya ini juga di dasana kalau punya hadis. Enggak, Anda kan bertanya kan biar ada bahannya. Ini pertanyaan Anda gitu. Oke, makasih. Saya akan coba tampilkan datanya. Ya. Ya, di sini Pak Ustaz ya. Tadi saya sudah buat hadisnya di Sahih Muslim 5035 ya. Saya langsung baca telah menceritakan, tidak usah Pak Ustaz, ya langsung sabdanya Muhammad aja ya. Oke. Rasulullah SAW bersabda. Apa ini? Ya. Ya. Apa itu? Iya, Rasulullah bersabda Pak Ustaz kepada di mana di hadis ini, sehingga setanmu mendatangimu. Jika ada pertanyaan di sini, apa setanmu mendatangimu? Aisyah bertanya, wahai Rasul, apakah ada setan menyertaiku? Ya, jawabnya ya. Aisyah bertanya, juga menyertai semua manusia? Beliau menjawab, ya. Dia bertanya, menyertai juga Tuhan, menyertai Tuhan juga? Beliau menjawab, ya. Perhatikan di sini, hanya saja Rohku menolongku mengalahkannya hingga ia masuk Islam. Oh iya, apakah agamanya Islam, Bang? Nah, itu Islam tuh kan, udah tertulis di situ. Makasih. Apalagi yang Anda tanyakan? Sebentar, saya balik kamera dulu Pak Ustaz. Udah tertulis, iya masuk Islam, apa agamanya? Ya Islam kan gitu ya? Iya. Tapi udah dijawab sendiri. Ya, berarti di sini saya mengakui bahwa setan di situ Ustaz, baru aku ada Ustaz mengakui bahwa setan itu agamanya Islam. Bukan setan, itu korin. Gimana sih? Lah kan tertulis kalau di situ. setan itu adalah hawa nafsu dari bisikan setan ya yang mempengaruhi kita. Dia berbentuk jin setan itu mempengaruhi manusia untuk berbuat jahat. Ditundukkan oleh Nabi Muhammad, itu yang dinamakan jin korin, namanya gitu. Ya, tertulisnya kan setan Pak Ustaz. Nah, iya, kalau ditundukkan masuk Islam bukan setan namanya. Berarti jadi dari setan menjadi korin gitu. Korin. Oh iya. Berarti intinya ya, dia masuk Islam dari asalnya dia setan. Jadi dia masuk Islam, agama Islam Pak Ustaz, ya betul? Ya Islam dia jin korin. Nah ini teman-teman yang di bawah ya, baru kali ini ada Ustaz jujur bahwa setan itu agamanya Islam, agama setan ya, betul kata Ustaz ya. Jadi bukan agama setan, bukan Islam agama setan, salah. Setan beragama Islam, salah. Tapi korinnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atas kuasa Allah Nabi Muhammad menundukkan korinnya tersebut ya, korinnya tersebut hingga ia masuk Islam. Bukan setan. Tapi kalau nggak ada seperti narasimu. Enggak, kalau di Al-Quran kan beda Ustaz. Kalau ada jin itu memang ada jin Islam. Iya, jin Islam ada. Apa bedanya dengan setan? Ya, setan itu bisikan yang jahat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau dapat ditundukkan dia masuk Islam, namanya korin. Nggak ngerti kau? Kalau iblis sama setan beda juga Ustaz. Iblis beda. Oh, berarti iblis, setan dan jin itu beda ya? Beda. Setan itu bisikan. Setan itu bisikan. Tapi tadi kan ada katanya menyertai Muhammad selalu itu Pak Ustaz. Menyertai manusia, Anda dan Aisyah. Nah, sebenarnya semua manusia, kau pun juga ada. Oh enggak. Iya, yang dimaksud Nabi Muhammad itu semuanya ada. Ini Ustaz ini ngarang bebas karena bukan ngarang bebas ya. Bukan ngarang bebas, setiap manusia itu ada korinnya. Oh, setiap manusia ada korinnya ya. Tapi kalau kami tidak Ustaz, kami nolak. Mau Kristen, mau apapun, mau kagak ada agama, semua ada korinnya. Oh,
jangan berkata begitu, Ustaz. Ya iya, Justru itu kalau ada maksudnya. kata-kata kufur itu, hanya agama Islam ada setannya. Tadi Anda tadi Enggak, yang dimaksud di situ bukan saya cuma berani Islam. katakan, saya berani Coba Anda katakan, lihat, coba Anda jauh lihat lebih dulu ada hadisnya. setan itu daripada Anda. Berarti Coba dia Anda jauh lebih lihat dulu beragama hadisnya Islam. betul-betul. Jadi bukan cuma ada di Islam, semua manusia Korin itu ada. Nih, Ngarang bebas ini Ustadz ini. bukan ngarang bebas. Iya loh. Ngarang bebas Anda ini Ustadz. Tapi tidak apa-apa lah, itu problem Anda, itu tidak menjadi masalah. Tapi yang Bukan pasti problem, Anda- itu udah dijelaskan seringkali. Jelaskan bagaimana? Ada, kalau untuk masalah Korin itu setiap manusia ada. Ya. Ya memang tema besar saya begini Ustaz. Kenapa selama sebulan ini ya saya mengangkat tema besar ini bahwa setan beragama dan merucut agamanya Islam. Baru nanti kita melihat sifatnya. Kalau ada berkata Nih. dia, ya silakan. Nih ya. Saya bukakannya. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak seorang pun dari kalian ya kecuali telah disertakan baginya seorang korin, ya, dari kalangan setan. Kau pun punya, ya, maksudnya kau pun punya. Bahaya. Ya, jadi bukan cuma Islam saja, kau pun punya. Mereka bertanya, apakah juga engkau ya Rasulullah? Ya, kata beliau, ya, tetapi Allah menolongku sehingga ia masuk Islam. Di sini artinya apa? Semua manusia kau pun punya. Gimana sih kau baca hadisnya? Ini ada salah besar Anda menuduh, tapi ya pasti tadi oke lah, itu masalah Anda, problem Anda bahwa Bukan masalah, bukan masalah saya. Ya, Ini udah Anda bicara bahwa saya terang-terangan potong. dijelaskan kalau Anda kita bicara saya tidak potong. bentar Kenapa Anda sebentar dulu. potong? Oke, Ini silakan. bukan masalah saya. Hadis ini udah jelas gitu. Setiap manusia apapun agamanya ya itu ada korinnya. Nah, jangan kau pelintir-pelintir gitu. Oke. Jangan ngarang Makasih, bebas. Pak. Intinya ya, tadi ada sudah mengakui bahwa agama seton masuk Islam, agamanya Islam. Ya betul Pak Ustaz. Ya, jadi kalau yang tidak Ya, masuk jawab Islam dong. seperti gini. Gimana, Pak Jadi Ustaz? gini, Kita repot. sebentar, kamu yang repot. Saya jawab ya. Gini, yang seton tadi ditundukkan dia masuk Islam namanya korin ya. Korin Nabi Muhammad masuk Islam, kan kayak gitu, agamanya Islam. Nah, sedangkan korin seluruh manusia yang tidak Islam ya, korinnya adalah seton yang durhaka gitu ya. Ada datanya enggak bahwa dari seton yang durhaka. dari seton menjadi Islam dan berubah namanya Kori? Di mana buktikan? Bukan, itu pemahaman Islam. Bukan harus ada dalil, karena jin, iblis, jin, terus setan itu beda semua. Dia tunjukkan datanya kalau dia sudah masuk Islam karena dia seton berubah namanya Kori. Oh, itu pemahaman saya. Aduh, udah boleh nambah-nambah gitu Ustaz. Oh, enggak, Gitu. gini. Hah? Contoh ketika iblis, ya, ketika iblis dikutuk. Oke? Dikutuk, dia dikutuk karena tidak mau sujud kepada Adam. Namanya apa asalnya? Azazil. Setelah Azazil itu dikutuk karena tidak mau sujud, namanya iblis. Ya kayak gitu sama. Lalu kau nanti minta ayat mana namanya Azazil perubahannya jadi iblis gitu. Nah, ini ngarang bebas lagi Pak Ustaz ini. Makanya Bisa jangan dari ngarang jin. bebas. Jadi kayak gitu. Masalahnya dari seton ke goreng ke jin. Kok Ya, tiba-tiba jadi kayak gini. menjadi goreng? Anda Jadi bertemu sudah saya di sini jawab ya. sebentar. Sebentar. Jadi sudah saya jawab. Yang dimaksud hadis itu adalah jin korin. Nabi Muhammad dapat menundukkannya. Orang Islam pun dapat menundukkannya. Ya, jadi dari kalangan seton ditundukkan sehingga dia menjadi Islam. Dan setelah itu ya, yang di luar agama Islam, maka korinnya adalah kalangan setan-setan yang durhaka gitu. Ya, contoh seperti korin Oke, kau ya, kan, oke, makanya oke, setan oke, durhaka oke. kan membisiki Oke, kau satu-satu, gitu Ustaz. ke telinga Mana kau bicara kau terus? sendiri supaya apa? Supaya Gimana kamu saya bicara memplesetkan ini tadi? hadis Sebentar, gitu. Ustaz. Gantian dong. Gimana? Tadi kan datanya saya tampilkan ini Ustaz ya. Menyertai iya. manusia. Yang menyertai Muhammad itu kan tadi dijelaskan di sini adalah seton. Ya kan? Betul kan? Seton. Terus Seton ya, dia menyertai Aisyah. Padahal Aisyah nggak tahu kalau ada seton yang menyertai dia loh. nggak tahu juga, iya betul.
Bukan nggak tahu juga, tapi datanya bicara itu, Ustaz. Ini. Ya makanya kau coba baca betul-betul. Oke, saya baca dari atas saja, Ustaz ya. Dari Ya. ini ya. Ya, di situ. Rasulullah alaihi wasallam, ya dari atas saja itu, Ustaz. Ya. Ya. Di mana dikatakan di sini, Pak Ustaz, kepadanya bahwa Rasulullah alaihi wasallam keluar dari kediamannya pada suatu malam. Aisyah berkata, aku merasa cemburu pada beliau, lalu beliau datang dan aku melihat yang beliau lakukan. Beliau bertanya, kau kenapa wahai Aisyah? Aku menjawab, orang sepertiku mengapa tidak menyemburui orang seperti Tuhan? Rasulullah alaihi wasallam bersabda, ya, apa setonmu mendatangimu wahai Aisyah? Ya, wahai Aisyah, apakah ada setan menyertaiku? Bukan menjawab, tapi malah ditanya. Ya kagetlah, masa ada setan yang menyertai? Ya wajar karena dia manusia, tapi Muhammad tahu itu. Beliau menjawab ya. Aisyah bertanya juga, menyertai semua manusia? Beliau menjawab ya. Ia bertanya, menyertai Tuhan juga? Berarti ada kata-kata menyertai, Pak Ustaz? Apa katanya? Iya, hanya saja Robku menolongku sehingga ia masuk Islam. Oke, Berarti saya selama jawab ini ya. yang sebentar, yang Oke, menyertai udah. Anda selama ini, Pak Ustaz, adalah seton. Kalau Oke, Anda tadi udah. berkata itu dia jadi berubah namanya jin kori, itu juga datanya Pak Ustaz. Di mana dari seton dia berubah Oke, karena masuk Islam dan agama oke. Islam dan jadi Saya tunjukkan jin kori. ya. Ya. Ini ya, kau bisa baca ya. Artinya apa? Langsung aja. Setiap anak Adam memiliki teman dari malaikat dan teman dari setan yang disebut korin. Korin dari malaikat memerintahkan manusia untuk berbuat baik, sementara korin dari kalangan setan memerintahkannya untuk berbuat jahat. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa setiap kali lahir anak Adam, ya termasuk kau. Ya, termasuk kau ya, maka lahir pula seorang setan yang ditugaskan untuk mengawalmu tuh ya. Jadi kau dipenuhi setan hidupmu itu. Jadi gitu maksudnya. Jadi sedangkan Nabi Muhammad dapat menundukkan setan yang mengawal dirinya sehingga dia masuk Islam. Sedangkan Ustaz, saya kau potong dulu, dipenuhi Pak Ustaz. oleh setan gitu. Ada framing Pak Ustaz. Kau Bukan bilang tadi, framing. Ini jawabannya. tadi Ya, hidung saya dipenuhi setan. nih. Setiap anak Adam. Justru anak itu hidungnya Ya, dipenuhi setan. bukan. Saya lagi jawab nih. Ya. Setiap anak Adam, oke, termasuk kau gitu ya, mempunyai teman dari malaikat dan teman dari setan. Nggak ada di sini setiap muslim, nggak ada. Oke? Jadi biar kau paham gitu ya. Oh ya, oke. Jadi intinya ya bahwa agama Islam agama setan, Pak Ustaz, karena dia masuk Islam ya. Bukan, ya artinya gini, ya teman-teman. Artinya gini, korinnya umat Islam ya itu adalah Tidak ada korinnya korin di situ. korin Islam, korinnya jin Islam ya, jin dari umat Islam itu Islam. Tapi korinnya dari Kristen itu setan, itu maksudnya. Jadi gini bang, maksudnya ya, maksudnya hadis itu, kalaunya orang yang taat, dia bisa mengendalikan korinnya hingga masuk Islam. Makanya korinnya umat Islam Bicara setan, itu dia bukan juga korin, agama bicara Islam. setan. Nah Jangan sekarang bicara kalau korin. korinnya di luar agama Islam, apa agamanya? Enggak, dia enggak Islam, tapi apa? Dia adalah penyesat seton yang sangat durhaka itu. Iya. Ya. Yang menyesatkan setan itu iblis itu siapa, Pak Ustaz? Hah? Yang menyesatkan setan itu iblis itu siapa? Yang menyesatkan setan iblis apanya sih? Iya, yang menyesatkan iblis siapa, Ustaz? Yang menyesatkan iblis apa? Kok iblis sesat? Kan iblis sama setan ini kan makhluk yang sama. Beda. Setan itu bisikan setan. Iblis? Iblis itu makhluk Ajazil. Ya oke. Rajanya Iblis setan, yang dah. menyesatkan iblis apa? Apanya? Dia tidak mau bersujud, membangkang, sombong. Iya, yang Itu menyesatkannya siapa, Pak Ustaz?
Siapa yang menyesatkannya? Kesombongannya. Berarti Pak Ustadz tidak baca Al-Qurannya ya? Nah, coba kau baca apa yang membuat iblis itu ya menjadi dikeluarkan dari surga karena kesombongannya. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Siapa? Apanya? Yang menyesatkan iblisnya siapa? Yang menyesatkan iblis siapa? Pertanyaan apa ini? Tahu nggak kalau iblis karena dia disesatkan oleh Allahmu, maka dia bukan menyesatkan gitu maksudnya. Kau telah menetapkanku sesat, kan kayak gitu bahasanya. Udah tahu saya itu. Kau telah menetapkan aku sesat, maka tangguhkanlah umurku sampai akhir zaman. Kan kayak gitu kata iblis. Yang menyesatkan siapa tadi di situ? Bukan Allah yang menyesatkan. Oke, Anda berkata bukan Allah. Bukan Allah, ya? tapi apa kesombongan Oke, yang saya ada bukan pada tanya. iblis yang menyesatkan sehingga tertulislah takdir iblis itu ditetapkan menjadi penghuni neraka. Ada, Oke. udah? Boleh saya tanya? Enggak, saya buka dulu, Mas. Anda tadi berkata tidak disesatkan oleh iblis oleh Allah. Jadi Anda ngajari umat bagaimana ini Pak Ustadz? Oke, saya tunjukkan datanya ya. Anda tadi berkata iblis bukan Allah yang menyesatkan. Ya, makasih. Ya. Ya. Di surat Al-A'raf ya, nomor 16. Di sini katakan, iblis menjawab, karena engkau telah menghukum dan saya sesat, betul? Terus? Yang menyesatkan di sini? Terus? Lanjut dulu. Yang menyesatkan ini siapa di sini? Coba lanjut dulu. Bukan. Jawab dulu, yang menyesatkan di sini. Silakan lanjut dulu. Bagaimana kok tidak jujur Pak Ustadz ini? Aduh, Iblis nanti ku semua jawab. Ya, Kau maunya apa? Kau maunya kayak gimana? Kan kayak gitu aku Sabar, pengen tahu. Pak Ustadz. Makanya sabar. Iya, makanya ya karena engkau telah menghukum aku saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi orang mereka yang ke jalan-jalan yang lurus. Yang menghalang-halangi orang ke jalan yang lurus adalah Allah, iblis. Karena apa? Disesatkan oleh Allah. Betul. Bukan begitu maksudnya. Loh, Anda berkata tadi bukan Allah yang menyesatkan di sini. Ya bukan memang. Nah, Tapi ini kan tertulis. tapi di situ ya kalimatnya apakah alasan iblis itu menjadi sesat nih? Saya tidak hanya tanya alasan. Ini saya jawab ya. Kau kan tuduh Allah yang menyesatkan ya. Ya makanya ini saya jawab ya. Nih ya. Di kalangan ahli bahasa Arab, ahlun nahwi ya, sumpah al-qasam dan sumpah di dalam bahasa Arab bisa menggunakan huruf ba yang dikasrohkan ya, sehingga perkataan seperti perkataan pabima ya, yang berarti demi perbuatanmu yang telah menjadikanku sesat. Dua, dia adalah pertanyaan yang berarti dengan alasan apa engkau menjadikanku sesat. Tuh ya. Iya, Makanya jangan jadi umat terjemahan. Iblis menjawab, demi kekuasaanmu aku akan menyesatkan mereka semua. Di dalam ayat ini iblis bersumpah kekuasaan atau keperkasaan Allah. Jadi di sini bukan Allah yang menyesatkan. Tapi apa? Alasannya yang menyesatkan iblis itu adalah kesombongan dia sendiri. Ya, itu iblis dihukum oleh kesombongannya sendiri. Jadi seperti itu. Ya, disesatkan oleh Allah toh? Bukan, karena disesatkan oleh kesombongannya sendiri. Mana Pak Ustadz ini? Allah itu cuma menakdirkan ya, menetapkan iblis itu sesat ya. Lalu kenapa sebab musababnya iblis itu menjadi sesat? Karena dia sombong, gitu maksudnya. Bukan berarti Allah menyesatkan dia, bukan berarti Allah membangkangkan dia itu karena Allah gitu, bukan. Kok bisa bukan? Ada berkata bukan Allah yang menyesatkan iblis. Bukan. Kok iblisnya ngaku loh, jujur dia. Ya iya. Saya udah tahu kalimat itu yang pasti kau bawa pasti seperti itu.
Bukan perkataan saya, tapi iblis yang jujur kepada Allah, kepada anak, ada yang tidak jujur bahwa dia disesatkan. Bukan tidak oleh jujur. Allah. Jadi di situ karena kau telah menetapkan aku sesat, kan katanya gitu kan? Ya, ditetapkan yang menyesatkan dia siapa? Oke, yang menetapkan siapa? Allah kan? Allah kan? Yang menyebabkan dia sesat siapa? Saya tidak menyebabkan penyebabnya. Makanya dengerin nih, yang menyebabkan dia sesat apa nih? Nih. Aduh, kau ini. Nih, jangan muter-muter Pak Ustadz. Aduh, Pak. engkau yang muter-muter. Sudah tahu Allah menetapkan dia sesat, ya. Nah, ya, Yang kan, menyebabkan kan, dia betul. sesat apa nih? Ingatlah ketika wala idh itu qulna lil sesat malaikati itu isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kepadamu, ya, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolaknya dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan kafir. Yang menyesatkan itu adalah kesombongannya, yang ditetapkan adalah dari Allahnya, ya, kayak gitu. Gimana kesombongannya di situ? Allah yang menyesatkan dia. Jadi Allah menetapkan saja dia sesat, yang menyebabkan dia sesat adalah kesombongannya, gitu maksudnya. Saya tidak tanya sebabnya, tapi saya tanyakan yang penyesat di situ siapa? Kesombongannya. Anda tidak jujur loh. Iblisnya ini data loh. Iblis Data itu sesat Al-Quran. gara-gara kesombongannya loh. Data Al-Quran saya tampilkan tadi ini Lah, salah. bahasanya kayak gimana? Lu Baca jawab, kau, karena baca. engkau mengaku tersesat. Baca dah, kalau kau ngotot baca. Karena engkau telah menghukum aku tersesat. Baca, Itu dibaca. Loh, Biar kau itu paham baca. gramatika Arabnya, baca. Bisa Arab, bisa gramatika ini udah jelas kok. Gak bisa baca kau. Nah, saya kan bukan orang Arab. Ya udah, kalau kau kagak paham, ya nggak usah ngotot gitu. Masa kenapa? Yang dimaksud di situ Allah telah menetapkan dia sesat karena engkau telah menetapkan iya kesesatan gitu. Kalau Allah menetapkan dia sesat, penyebabnya siapa yang menyesatkan dia? Baik, jadi karena kau telah menetapkan aku sesat, ketentuannya kayak gimana? Ketentuannya karena kesesatan itu datang dari kesombongannya, bukan dari Allah, bukan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dari kesombongan iblisnya. Iya. Ya kayak gini nih, biar kau otaknya lancar ya. Ku ajarin kayak gini. Anda tidak jujur, iblis saja jujur. Jadi kayak gini ya. Kematian itu adalah ketetapan Allah, ya kayak gitu. Kematian semua manusia. Bentar, saya mau jelasin sesuatu kepada Anda biar otaknya encer gitu ya. Buka otak. Jadi gini, coba dengarkan dulu, tenang ya, biar Anda paham gitu. Yang muter-muter. Jadi Allah menetapkan semua makhluk itu manusia merasakan mati, tetapi tidak semua manusia cara matinya sama. Oke? Nah, begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa iblis itu sesat. Lalu bagaimana cara iblis itu sesat? Karena kesombongannya, ya gitu. Mati cepat atau lambat, bukan itu yang saya tanyakan. Ya itu, tapi itu jawabannya. Tapi itu jawabannya gimana? Itu sesat bukan karena Allah menyesatkan mereka, bukan. tapi saya tunjukkan data bahwa Allah kan menghukum mereka tersesat loh. Yang menyebab Gimana? Kan Allah yang menghukum dia sesat kan, betul? Ya. Allah menetapkan dia sesat. Oke? Itu betul kata-katamu. Ya, itu. sebab dia sesat apa? Saya tidak tanya sebab. Nah, itulah. Ya. Sebab dia sesat atas kesombongannya, makanya ditetapkan Allah itu sesat ya. Bagaimana Udah dibilang dari tadi ya, manusia itu semua mati, kagak semua manusia ketentuan matinya itu sama, enggak. Bagaimana orang setan sesat, iblis sesat itu menjadi utusannya Allah? Apanya? Bagaimana iblis yang disesatkan Allah menjadi utusannya Allah sendiri? Iblis yang disesatkan yang mana? Anda tidak tahu lagi itu. Yang mana iblis yang disesatkan yang mana?
Oke. Tadi udah dijawab Bukan. tadi. Masuk masa nggak ngerti-ngerti. Berat ini Ustadz ini. Berat. Yang menetapkan makhluknya itu Allah, ketentuannya, caranya seperti apa, sebab penyebabnya Ustadz, seperti ini ya, apa, Pak Ustadz, itu adalah coba lihat di sini Pak Ustadz. kesombongannya. Pak Ustadz, perhatikan Nanti, dulu, bentar. Pak Ustadz. Tadi saya katakan ya di Al-Arab ke 16 tadi ada dia disesatkan dihukum oleh Allah, tapi di sini menjadi utusannya Allah loh. Tidakkah kamu melihat di surah Maryam 83 ini bahwasanya kami telah mengirim seton-seton itu kepada orang-orang yang kafir, yang menjadi rasulnya Allah itu di sini loh jelas. Seton, orang yang makhluk yang disesatkan yang sama Allah tapi menjadi utusannya. Udah? Iya. Oke. Ini saya jawab ya. Nih. Inna arsalnaka bil haq basyira wa nadhira. Sesungguhnya ya Al-Baqarah 119, kami telah mengutusmu Muhammad dengan hak, dengan kebenaran dan pembawa berita gembira dari pemberi peringatan. Oke? Jadi Allah ya menyediakan jalan yang sesat bagi orang kafir, dan Allah menyediakan jalan yang benar melalui Nabi Muhammad. Nah, jadi ada dua. Bentar, kau tadi bertanya kan? Makanya ini saya jelaskan. Ya, kau bawa Maryam 83 ya. Coba kau tenangkan dulu, dengarkan dulu ya. Bukan kau larinya ke jalan. Bentar. Kau dengarkan dulu biar kau paham, Kalau oke? jalan itu, Nah, jadi aku gini jalan ya kata teman-teman, Yesus. coba kau dengarkan dulu. Ya, baru Tapi kau jangan ngerti kamu jalan gitu. kemana-mana, Nah, Ustaz. begini, Allah mengutus setan untuk orang kafir. Tetapi di satu sisi Allah juga mengutus Nabi Muhammad dengan kebenaran. Artinya, barang siapa sekarang ini tidak mengikuti Nabi Muhammad, artinya dia mengikuti setan, gitu. Bahayanya Ustaz. Nah, Tidak tuh jujur ya. dia. Kenapa nggak Perhatikan, Ustaz, ya. jujur? Itulah Iblis jawabannya. tadi, Iblis di surah Al-Arab tadi itu Nah, berbicara udah langsung ya sama terjawab Allah. semua kan? Ayo. Tetapi tidak merujuk Ayo. kepada Sekarang saya bahwa tanya balik Allah dah. sedang Ya, ayo. kepada Muhammad di situ. Anda Ayo. ngarang-ngarang bebas ini. Gimana? Hah. Kalau Anda Anda sekarang bebas tidak ini. gini Kamu aja, bukan kalau Nabi Anda kau ini. tidak mengikuti ya tidak mengikuti Nabi Muhammad di zaman sekarang, berarti Anda mengikuti setan, udah pasti itu. Itu maksudnya Maryam 83. Allah mengutus setan untuk orang kafir untuk menyesatkan mereka. Ya, tapi Allah juga mengutus Betul, kebenaran kan? kepada Yang Nabi menjadi Muhammad, rasulnya kan kayak Allah gitu. karena itu seton. Jadi Betul, kalaunya jelas ya. kalaunya kita sebagai manusia, kita tinggal memilih jalannya aja, mau ikut Nabi Oke. Muhammad atau tidak. Kalau tidak ikut Nabi Muhammad, maka kau ikut setan sekarang, gitu. Yang menjadi utusannya di Maria 83 itu seton, betul? Lah, itu kan dia utusan adalah setan, Iya, utusan dan Nabi Allah, Muhammad betul, adalah juga utusan dengan kebenaran, berarti betul? seton sama Muhammad utusan. Ya. Sekarang ikut siapa Anda? Ya. Beri aplaus ya, kita beri aplaus. Ya, jadi Ya. setan satu Allah. menyesatkan orang kafir, Betul, ya. satu Nabi Muhammad diutus Rasul dengan juga. kebenaran, ya. Jadi kalaunya tidak mengikuti Nabi Muhammad zaman sekarang, berarti kau mengikuti setan, Oke, gitu. tunjukkan data sama di mana dikatakan iblis langsung bicara kepada Allah, Muhammad bicara sama Allah. Kita uji kelayakan Allah Apanya? Muhammad di situ. Apanya? Tunjukkan data yang seperti dikatakan bahwa iblis atau setan tadi berbicara kepada Allah, karena engkau telah mau aku sesat, maka aku akan menghalang-halangi orang yang beribadah kepada jalan lurus, kan? Terus apa hubungannya? Tunjukkan data sebentar. Tunjukkan datanya kalau memang Muhammad itu secara langsung Allah berbicara kepada Muhammad sebagai utusan. Mana datanya? Sama seperti ke iblis. Walah. Ada. Nih. Quran surah An-Najm. Mana? An-Najm tuh. Wah, ya Ustadi ngarap bebas ini. Bukan ngarang bebas, kau aja yang kena tampol bolak-balik Di jadi. mana tapo bolak-balik? Nih ya. Nabi Muhammad terima apa kata kau?
Aduh, Pak Ustadz tidak nyampe. Nabi Muhammad terima apa tadi? Tenang kalau diskusi Pak Ustadz. Enggak, Nabi Muhammad terima apa tadi? Minta ayat apa tadi? Pertanyaan saya, mana data seperti iblis berbicara Allah kepada iblis, mengutus iblis, dan sama berbicara Allah langsung ke Muhammad? Baik. Ada nggak datanya? Nih. Jangan ngarang bebas ya, jangan ngarang bebas ya. Wan najmi idza hawa, demi bintang ketika terbenam. Ma dalla sahibukum wa ma gawa, kawanmu Muhammad ya tidak sesat dan tidak pula keliru. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidak pula berucap tentang Al-Qur'an dan penjelasan berdasarkan apa nih? Berdasarkan hawa nafsunya. Nggak ada di sini malaikat Jibril ya. Jadi ya di sini ya teman-teman, ketika Nabi Muhammad ya menerima, ketika Nabi Muhammad langsung berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha ya, langsung tidak ada perantara terhadap malaikat Jibril gitu ya. Oke. Bukan panik, ini data loh. Nabi Muhammad langsung bicara dengan Allah, nggak ada yang panik. Baca ya. Nggak ada di situ terlibat malaikat Jibril, nggak ada. Jadi semuanya selalu saya jawab aman ya. Sekarang saya mau nanya balik sama kau, oke? Nggak jawab dulu. Kau gak mau ditanya? Takut ditanya? Tapi harus ada jujur data. Takut ditanya, sudah dijawab semua. Saya siap ditanya, Anda jujur data. Ya udah, ini jawabannya tadi saya jawab apa sih? Mana baca baik-baik, kamu bodoh-bodohi umat. Lah, ini semua teman-teman tahu. Iya, Nabi langsung berbicara kepada Allah. Di mana ada di situ kata-kata Allah bicara sama Muhammad? Ya. Ini ada nggak malaikat Jibril? Ada nggak malaikat Jibril? Waktu di Sidratul Muntaha nih. Jibril. Saya tanya. Ada nggak ini Allah langsung berbicara dengan Nabi Muhammad kan kau minta? Gimana itu? Gimana ini? Ini data, tidak ada keterlibatan malaikat Jibril di sini ya. Nabi Muhammad langsung berbicara dengan Allah ya. Wah, ya Ustaz, tidak jujur ya. Tuh ada semua terjawab gitu. Ada semua. Jadi kau nggak bisa ngeles sama aku, nggak bisa. Nggak bisa kau akal-akali ya. Ya. Sekarang saya tanya balik, boleh? Nggak apa-apa. Boleh? Kalau sudah, tapi kita clear dulu ya. Bahwa tadi setan agamanya Islam, betul? Bukan. Duh, Anda balik lagi gimana? Nah, kan udah dijelasin tadi. Aduh. Enggak ini ya. Enggak mudeng atau enggak ngerti penjelasannya. Udah ada menjelaskan kalau tidak. Poin satu nih ya, kau tangkap ya dari data yang saya kasih tadi. Rupanya kau enggak menyimak, enggak memperhatikan rupanya. Pusing ini. Nih ya, perhatikan penjelasan saya pertama. Syaitan tadi ditundukkan oleh Nabi Muhammad ya, sehingga ia masuk Islam. Oke, sebentar. Berdasarkan data tadi dia masuk Islam, agamanya apa, Ustaz? Berdasarkan data hadis tadi menunjukkan bahwa dia masuk Islam. Iya, korin Nabi Muhammad masuk Islam dia. Bukan korin, saya dia tanya kok korin. Orang ini payah. Gimana sih ya? Setiap anak Adam itu ada korinnya. Makanya Pak, dengarkan biar pintar ya. Rupanya dari tadi kau ini nggak memperhatikan jawaban orang rupanya. Coba kau perhatikan dulu, ku ajari dulu ya. Jawaban yang pertama tentang masalah syaitan yang ditundukkan oleh Nabi Muhammad hingga ia masuk Islam ya. Jadi itu agama korinnya Nabi Muhammad adalah Islam. Maka dari itu ya teman-teman ya, terjawab sudah. Korinnya umat Islam ya yang bisa ditundukkan adalah beragama Islam. Nah, lalu korin yang di luar agama Islam adalah setan-setan yang di luar agama Islam nih ya. Seperti ya, ini ya korinnya. Tadi ya, korin di luar Islam. gitu ya. Jadi itu intinya. Oke, tadi ada berkata ada setan di luar Islam, betul? Dia jadi kayak gitu. Islam. Setannya masuk Islam. Agamanya apa?
Hah? Tadi di situ. Itu kan Islam, kau jawab sendiri. Ya Allah, kok bisa saya bukan Islam? Lah, kau jawab sendiri. Setan yang masuk Islam apa agamanya? Tadi dikalahkan, ditolong rohnya Muhammad sehingga dia kalah masuk Islam, Pak Ustaz. Setan itu yang menyertai Muhammad dan Nih sekali Isa. lagi saya jelaskan ya, makanya dengarkan biar kau pintar ya. Coba dulu. Setiap anak Adam itu disertai Saya namanya tidak tanya setan nama Adam, dari malaikat ada dan situ. korin ya. Nah, Nabi Muhammad dia bisa menundukkan korin beliau. Jadi dia masuk Islam. Nah, jadi yang di luar agama Islam korinnya tidak dapat ditundukkan. Inilah yang betul-betul yang menyesatkan orang-orang kafir untuk menyembah manusia. Nah, gitu. Tuh jawabannya. Baik, Nggak biar selesai, bisa Ustaz. Anda Biar kibulin selesai, saya. muter-muter. Biar Itu bukan muter. Teman-teman ya, ngerti ya jawabannya? Ada yang nggak ngerti gak? Bentar dulu, saya tanya dulu. Nggak ngerti mereka itu, banyak yang nggak ngerti itu, Ustaz. Ngerti. Nah, Nah, jadi mana ya teman-teman nggak ngerti? semuanya ya ngerti baik. Panik dia, panik. Panik apanya? Pak Ustaz, berdasarkan data tadi, dia masuk Isakat karena kalah dibantu oleh Udah, orang udah pada ngerti ya. Aduh. Jadi yang ditundukkan tadi adalah korinnya Nabi Muhammad yang masuk Islam. Jadi kalau kita bisa menundukkan korin kita hingga ia masuk Islam ya, dia beragama Islam, bukan berarti setan beragama Islam. Berarti kau yang kagak ngerti. Berarti kalau dia masuk Islam itu bukan agamanya Islam. Apanya pula? Kalau dia masuk Islam bukan agama Islam. Bukan, kalau dia masuk Islam bukan agama Islam kayak gimana? Kan saya tanya tadi. Kok dia muter-muter masuk kau Islam ini? itu, kok bisa muter-muter? Dia tadi kalah dan masuk Islam. Betul agamanya Islam? Islam? Yang itu loh kau pun. Ya iya, bukan sebutannya bukan setan di situ. Sebutannya bukan setan. Jelas ya? Loh, kok bisa sebut? Ya jelas ya teman-teman, sebutannya adalah korin ya. Setan itu, Bang. Bukan Ini setan, bukan. Ini setan. Bukan. Jadi korin Setan. tadi ya, nih teman-temannya, Ada korin saya di udah situ. tunjukkan dalil ya kepada Dia buka Anda hadisnya nih. dulu, buka hadisnya 5 dia. Saya Muslim 5035 dulu, buka. Kalau ada korin di situ, oke lah, itu saya terima jawaban Anda. Coba tunjukkan. Hadis Apanya? Muslim. Tadi udah tadi dikupas. Apalagi? Kau jangan premen. Loh, Di situ jelas itu setan, kau bilang korin. astagfirullah, nggak ngerti rupanya dia teman-teman. Kemana kau ini? Aduh. Maksudnya itu setan ya, dengan korin Anda bilang beda kayak gitu ya. Saya enggak tanya mau korin yang tertulis. Ya sudah, artinya kalau saya nyebutnya korin, yang masuk Islam itu korin, yang tidak masuk Islam masih Tidak setan ada seperti korin di setanmu. situ. Gitu. Mari kita buka nih ya. Nih ya. Ya, Sahih Muslim buka dulu. Sahih Muslim 5035. Coba Nih, tunjukkan ya. di situ ada korin. Nih ya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, ia Rasulullah bersabda, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali telah disertakan baginya seorang korin koplak ya. Pak Ustaz, Dari hadisnya kalangan mana, jin dan Pak? dari kalangan Apa malaikat. ada ini? Mereka bertanya, apakah juga engkau? Ya Rasulullah, beliau menjawab, ya Rasulullah, ya termasuk, Maju, tetapi beliau Allah orang ini. telah menolongku hingga aku selamat situ yang ia koplak. masuk Islam. Ada Nih ya situ yang teman-teman ya, koplak. nih ya. Ya, PI. nih ya, nih ya. Yusuf PI. Ini ada Coba kau koplak di perhatikan sini, loh. dataku. Ya. Situ ya koplak. Ini Nih ya, kau Bukan, perhatikan ini dataku dulu hadisnya. ya. Oke. Tuh. Ada yang koplak di sini loh. Ini hadis saya tunjukkan bukan di situ. Apa Nah, ini ya. Jadi yang dimaksud, yang ditundukkan Nabi Muhammad itu adalah korin yang masuk agama Islam, ini gitu bukan ya. hadisnya. Anda tidak terima ini sahih loh. Oke. Bukan Coba hadisnya tunjuk. loh. Coba kau tunjukkan sama saya hadisnya. Ini Bacain. hadisnya, bukan. Bacain. Jujur Anda dulu. Bacain. Sana-sana mampu ada HP kau di situ bukan. Hmm.
Bacain kayak gimana? Tipu umat kau. Kau ini. Kau nggak usah framing tipu-tipu kau. Loh, buka di situ dulu. Jangan koplak kau di situ. Kau koplak-koplak orang. Koplak di Kayak sini, gimana? Udah dibilang ya. Di situ tidak ada kosakata dari Loh, ini setan, Sahih tapi Muslim, korin yang baca dimaksud. dulu. Ya. Buka. Teman-teman yang dibawa. Kalau saya nanti salah buka data ini, saya terjun dari Monas. Yuk. Anda, Sahih Muslim 5035. Betulkah data yang saya tampilkan ini atau tidak? Ini Gimana kan yang itu Anda korin? tampilkan kan? Tidak jujur. Ini kan Jangan yang Anda dulu tampilkan kan? bawa data lain. Ini kan yang Anda tampilkan kan? Sahih Muslim. Iya, ini kan Sahih Muslim ini kan? Ini. Ya, mana ada korin di situ? Mana ada korin di situ? Makanya jangan koplak, penjelasannya ada. Ada ini. Nih penjelasannya ya. Penjelasannya kayak gimana? Penjelasannya adalah korinnya. Ya. Lo. Jadi ya terjawab ya teman-temannya. Jadi yang ditundukkan Nabi Muhammad itu adalah korin beliau yang masuk Islam. Jadi yang di luar Islam itu korinnya adalah setan semua gitu ya. Nah, kan gitu. Tulis kan? Ini ya penjelasannya. Kenapa kau ditampol data malah kejang sih? Nih baca nih bacain kau bacain ini kau baca. Baca dulu hadisnya. Baca nih. Loh, mana? Ini penjelasannya nih apa yang dimaksud setan di situ apa nih? Saya tidak tanya. Ini yang dimaksud setan nih jawabannya. Kenapa kau tak terima jawabannya? Sahih Muslim. Kenapa kau tidak terima jawabannya? Padahal ini penjelasannya. Rasulullah menjelaskan bagaimana setiap anak Adam itu ya mempunyai apa? Mempunyai korin. Ya. Nggak mau jujur. Kau ini jawabannya. Jawabannya nih. Kenapa Anda tidak jujur? Ini jawabannya. Ya, pakai data saya menjawab. Apalagi yang nggak jujur? Kan? Nih apa ini? Baca dulu hadisnya. Baca dulu. Nih, bacain kau. Baca dulu hadisnya. Ya sudah baca. Koplak. Nih, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata Rasulullah bersabda, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali telah disertakan baginya seorang korin dari kalangan jin dan seorang korin dari kalangan malaikat. Mereka bertanya, apakah juga engkau ya Rasulullah? Beliau menjawab, ya termasuk aku, tetapi aku telah menolongku sehingga aku selamat. Ia masuk Islam, maka ia memerintahkan kepadaku kecuali kebaikan. Hadis riwayat Muslim, udah tuh. Terjawab ya. Jadi yang dimaksud itu bukan setannya teman-teman, tapi korinnya yang Islamnya. Suruh Anda baca dulu hadismu. Nah, ini ya. Seorang korin ya, seorang korin. Oke. Nah, ini korinnya. Nih, ya. Wa kullabihi qorinuhu. Ya korin yang dimaksud ya. Baca dulu hadisnya. Nih. Hadisnya 5035. Ustaz seorang tidak jujur, tidak mau membacakan. Jadi yang dimaksud dari hadis riwayat Muslim 5035 adalah korin. Dia ada korin, baca dengan jujur dulu biar orang tahu. Ya makanya kau perhatikan jawabannya. Penjelasan hadis itu ada. Koplak. Berani kau? Coba kau baca. Ini penjelasan hadisnya aku punya. Ya. Baca dulu. Jangan kau selewengkan hadisku, ya. Aduh, kayak gimana sih? Tidak jujur dia. Jadi ya teman-teman terjawab ya. Mana terjawab. Apa? Ayo terjun dari Monas dulu kau. Baca dulu, baca. Terjun dari Monas. Nih baca lagi nih ya. Nih saya bacakan lagi ya. Ya. Nih. Baca hadisnya ya, jujur ya. Ya, ini jujur ya baca hadisnya ya. Nih.
Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin illa wa qad kulla bihi qarinahu minal jin wa qarinuhu min malaikah qalu wa iyyaka ya Rasulullah qala wa iyaya illa annallah a'anani alaihi fa aslama fala ya'muruni illa bakhiron. Ya, jadi di sini dikatakan ya, diriwayatkan Abdullah dari Abdullah ibnu Mas'ud, ia berkata Rasulullah tidak ada. Kau ini mau diskusi atau mau kayak gimana? Dengarkan jawabannya sebelum kuturunkan kamu itu gimana, banyak omong, perhatikan ya, kagak usah kejang kalau dijawab orang. Kenapa? Diam dulu kalau dijawab orang itu jangan kejang ya. Perhatikan biar kau pintar. Anda salah baca Anda. Diriwayatkannya dari Abdullah ibnu Mas'ud, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada seorang pun dari kalian kecuali telah disertakan baginya seorang korin, ya teman korin dari kalangan jin dan seorang korin ya dari kalangan malaikat. Mereka bertanya, apakah juga engkau ya Rasulullah? Beliau menjawab, ya termasuk aku. Tetapi Allah telah menolongku sehingga aku selamat atau ia masuk Islam, maka ia tidak memerintahkan kepadaku kecuali kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Baca hadisnya Ustaz, baca hadisnya. Sudah dibaca. Aduh, ini satu ini. Sudah dibaca. Ustaz jujur kau nggak jujur. Ini buka yang dimaksud itu apa, korin. Kau nggak jujur ya. Oke, saya baca hadisnya. Kebongkar sama kamu Anda, ya. Nih saya ya. baca hadisnya sama Anda ya. Ya, baca. Seperti Iya. saya baca tadi. Saya baca hadisnya sama Anda. Mana ini Ustadz ini kok nggak jujur sama umat dia ya? Disuruh baca hadis Muslimnya, tapi larinya ke lain. Ini hadis Muslim, Baca hadisnya. Ini hadis. Iya, on ini. On ini. Ya ini ya, saya tunjukkan kepada Anda ya. Aduh. Tolong sedikit jujur Pak Ustadz, jangan tipu-tipu umat kau. Ya, ayo. Ya. Takut ditanya ya kau ya? Enggak. Kalau ada selesai ini, ada tanya terserah Anda. Anda jujur loh. Iya, ini jujur, ada datanya. Yang dimaksud setan adalah korin. Sebentar. Ayo. Ya. Ini loh datanya Pak Ustaz. Buka di sini. Ya, baca. Sahih Muslim 535 ya. Teman-teman Baca. itu ya, dataku tolong dicek di sana di bawah teman-teman ya. Betulkah data yang saya buka ini bahwa seton bukan korin di situ? Baca. Ya, sebentar Pak Ustaz ya. Ini kalau bacanya telah menceritakan. Lah mana kosakata setannya mana? Sebentar. Hadisku itu bahasa Arab. Mana tunjukin ada kata setan di bahasa Arabnya mana? Setannya, Pak Ustaz, jujur. Mana tunjukin kata setannya di bahasa Arabnya mana? Loh, saya bukan orang Arab. Ini ini. Lah kau bawa hadis kayak gimana sih? Tunjukkan kosakata setan di kosakata Arabnya yang mana? Ini setannya. Ini kan ada nih bahasa Arabnya nih hadis. Nih hadisnya kan ada bahasa Arabnya. Tunjukkan kata setannya di mana yang Arabnya. Aduh, udah repot kalau diskusi sama Kak Ustaz. Kan ketahuan kan? Anda tidak terima data. Ketahuan kan mau bohong. Itulah. Ya, Mau oke, tanya teman-teman, hadis ya. tapi bahasa Arab nggak tahu. Aduh, kayak gimana? Tunjukkan di hadis saya itu mana kosakata setannya mana? Dari Arabnya mana? Yang kau bawa itu? Kalau saya menunjukkan mana kosakata korin? Ada nih, korin ya. Para kau ini Ustaz. Nih ya, jujur kita ya, gitu. Kau udah jujur, Ada kosakata korin. Sekarang kau tunjukkan di situ ada Baca kalimat dulu setannya hadisnya, mana? Tunjukin. Tunjukin. Saya udah baca hadisnya. Tunjukin sama saya. Mana? Kasih tahu Mana sama mereka di baca bawah. hadisnya, tunjukin sama saya kosakata setan mana? Aduh. Ya teman-teman, ini. inilah ya payah ya. Takut ditanya kau. Masa kau enggak? Anda tidak jujur. Kamu baca hadis. Bukan Anda tidak berani. jujur, saya udah tampilin data. Kayak gini Apa yang kau tidak Ustaz jujur? Ustaz ini.
Apa yang tidak jujur ya sudah terjawab semuanya. Makanya nih teman-teman nulis apa? Terjun. Janji kau penuhi itu ya. Terjun kau. Buktikan dulu, kau jujur dah, baca dulu hadismu. Ini sama apa saya jemaatmu. bisa kau mengubah? Bisa gitu saya mau ubah hadis. Baca dulu. Mana hadisnya tadi Sahih Muslim? Nih, Baca. nih ya hadis Ya, muslimnya tolong teman-teman ya. ceritakan mana? Dasar ini orang ya. Nih, Ya kau udah merasa kopla kau Ustaz. nih. Iya. Ya. Ini hadis riwayat muslimnya kan yang kau mintakan nih. Hadis riwayat muslim ya. Baca Oke. hadisnya bukan riwayatnya Pak Ustaz. Hadis riwayat muslim ya. Itu artinya. Ini hadis kan. Itu arti. Ini hadisnya kan. Udah jujur. Ini hadisnya kan. Oh itu artinya itu. Ini enggak artinya nih. Ini hadisnya kan. Kayak kan terbukti kan. Ini hadisnya kan. Betul nggak ini hadisnya nggak? Pusing moderator lihat. Bang Lubis kenapa pusing Bang? Bagus lah Bang kayak gitu. Kayak kita gontok-gontokan biar rame nggak ngantuk. Biarin aja dia kasih aja terus lah. Kan kayak gitu. Udah ditunjukkan kan ya kayak gitu ya. Tuh ya hutang ya terjun dari Monas hutang dia ya. Katanya tunjukkan bahwa di situ yang dimaksud setan itu adalah korin mana? Nih ya hadisnya ya penjelasannya. Yang dimaksud setan di situ adalah korin ya. Nih nggak jujur apanya? Nih ya korin ya. Nah hutang dia ya teman-teman ya, hutang dia ya. Jadi di situ bukan setan yang beragama Islam yang ditundukkan oleh Rasulullah korinnya hingga ia masuk Islam gitu maksudnya. Jadi korin orang kafir seperti korin dia tadi kan, wah itu menghabui dia aja gitu, mengelabui dia agar dia sesat gitu. Saya senang gontok-gontokan kayak gitu, udah lama enggak kayak gitu. Seru, memang seru kalau saya lihat kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman semuanya, sebelum lanjut ya kita masih punya waktu setengah jam. Teman-teman semuanya, saya menyampaikan sekali lagi di tanggal 13 September ya kawan-kawan, kita mempunyai acara ulang tahun API yang kedua. Jika teman-teman ingin ikut ya silaturahim bersama saya Ustadz Wafi dan Bang Zuma yang hadir di Tebet ya, di Tebet Masjid Ittihad, itu bisa memesan tiketnya dengan Bang Kores. Nah, saya sematkan nomor Bang Kores ya kepada kawan-kawan semuanya. 0813 3753 4473 tuh ya. Teman-teman semuanya, silakan tiketnya harganya 100.000 plus makan kayaknya. Tanya Bang Koresnya ya. Jadi kayak gitu kita akan mengadakan milad API yang kedua di Masjid Ittihad ya teman-teman. Nah, saya nanti akan ada di Jakarta dari tanggal 11 ya teman-teman sampai tanggal 14 mungkin atau 15 gitu ya. Hari Senin saya pulang gitu. Jadi teman-teman semuanya bisa langsung menghubungi Bang Kores. Ayo kita silaturahim ya kawan-kawan semuanya di Tebet ya, di Masjid Ittihad bersama saya gitu ya, dan Bang Zuma serta Ustadz Wapi. Masjidnya itu dekat rumah saya Tat ya. Alhamdulillah kalau kayak gitu ya. Beli aja tiketnya sahabat Bang. Sebelum saya ini teman-teman, sebelum kita ke acara, nanti saya akan jadi imam sholat Jumat ya di sebuah masjid ya teman-teman di Jakarta ya, di Jakarta Selatan, Masjid At-Taqwa Korlantas Polri. Nah, di situ di tanggal 12 Septembernya nanti ya teman-teman, insya Allah saya akan imamin sholat Jumat. Jadi kawan-kawan yang dekat rumahnya di situ ya, dekat Korlantas Polri gitu ya. Ayo Jumat nanti juga silaturahim dengan saya gitu ya di Masjid At-Taqwa ya. Lep kahtat kalau sholatnya enggak. Masjid kakek gue itu Ustadz, yakin.
Iya, insyaallah ya, setannya kabur, iya. Ya kalau ada yang kenal sama saya ya nanti ya di ini ya di apa di Tebet waktu saya imamin sholat Jumat ya sapa aja saya ya gitu, nggak apa-apa, sapa aja saya di masjid, mau minta foto-foto kayak boleh ya. Aduh.